Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo. Setuju. Nih jajah saya, apanya lagi yang kurang nih? Datangin nih kampus saya, dekatnya dengan langsung bilang ini loh, bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini. Waduh, enak amat. Udah dituduh palsu selama bertahun-tahun, disebar di media sosial, ya kan? Difitnah, dijelek-jelekin. Terus tiba-tiba Pak Jokowi sudah nunjukin ijazahnya gitu. Buset deh, udah dituduh Pak Jokowi pula yang nunjukin. Berarti Pak Jokowi nyerah dong. Saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas, dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tidak berhak memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. Lantas dasar dan argumen apa yang dipakai oleh Rismon Sianipar? Nah, makanya dibantah penuh oleh Joshua Sinambela. Nah, dari sini kita akan bertanya, siapa yang sebenarnya menipu rakyat? Siapa yang sebenarnya palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang penggiringan opini yang hingga kini masih terjadi terkait ijazah Pak Jokowi gitu ya. Bahkan orang-orang yang berprofesi sebagai, ya pokoknya intinya yang terprovokasi gitu ya, alias yang tercuci otaknya, itu bukan hanya orang-orang biasa gitu ya, bukan hanya orang sembarangan gitu loh. Bukan hanya orang sembarangan, gimana sih kalimatnya? Itulah pokoknya ya. Intinya itu ada seorang pengacara, ya kan, ada seorang profesor, ya, juga terprovokasi dan tercuci otaknya. Coba bayangkan. Aduh, udah bahaya sekali lah pokoknya ya. Dan itu mereka masih tidak mengakui bahwa telah melakukan penggiringan opini, ya kan? Itulah yang sering kita dengar dari pernyataan-pernyataan mereka. Jadi intinya hingga sekarang masih ada saja orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu hanya perlu menunjukkan ijazahnya, maka semua persoalan akan selesai. Emang kalau ditunjukkan kepada kalian, ya kan, ijazahnya, emang kalian punya kapasitas untuk menentukan sebuah ijazah itu asli atau palsu? Kan enggak juga, koplak. Makanya ditunjukkan ke pengadilan agar pengadilan yang melakukan ya semacam analisis begitu ya, untuk menentukan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kan seperti itu doh. Aduh. Padahal juga sudah banyak loh neti yang menjelaskan, tapi masih saja gitu ya, ada yang DUNGU-nya itu kagak ketulungan gitu. Jadi sampai gini hari masih meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Publik gak pernah minta, bro. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo. Setuju. Nih jajah saya, apanya lagi yang kurang nih? Datangin nih kampus saya, dekatnya dengan langsung bilang ini loh, bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini, segala. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Pasti bangga banget. Semua orang di warga kampung, warga komunitas segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh, apik loh wong, gitu loh, pinter loh wong. Pak Suryo, ini loh Pak Suryo. Setuju. Nih jajah saya, apanya lagi yang kurang nih? Datangin nih kampus saya. Waduh, enak amat. Udah dituduh palsu selama bertahun-tahun, disebar di media sosial, ya kan?
difitnah, jelek-jelekin. Terus tiba-tiba Pak Jokowi sudah nunjukin ijazahnya gitu. Buset deh, mulai dituduh Pak Jokowi pula yang nunjukin. Berarti Pak Jokowi nyerah dong. Hah? Enak banget. Terus itu dasarnya apa? Ya kan, dia menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau bertanya baik-baik, datang ke rumahnya, mungkin dikasih tunjuk. Tapi ini kan dia langsung nuduh Pak Jokowi punya ijazah palsu. Ya kan? Aduh, pakar ini kalau lihat itu secara keseluruhan Pak, jangan lihat sedikit-sedikit tuh. Lihat dong efeknya apa akibat perbuatan mereka tuh. Selama tahun-tahun di medsos gencar disebarkan, ya kan. Jadi banyak yang percaya sama omongan dia itu, walaupun terbukti, tapi udah menuduh. Sekarang Pak Jokowi sudah nunjukin lagi jasanya. Enak sekali dia. Aduh. Sekarang biarin dia menghadapi konsekuensi yang sudah dia lakukan. Kasih pembelajaran yang bagus sumpah buat rakyat di bawah yang bodoh-bodoh. Kalau bertanya segala cara baik-baik, mungkin datang ke rumahnya langsung atau bertemu, ya kan? Pasti kan dikasih tunjuk sama Pak Jokowi. Tapi ini kan enggak. Di media sosial langsung bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu. Apalagi dia lihat aja belum, apalagi pegang tuh ijazah. Tapi dia berani menunjukkan palsu. Berapa tahun terus dia bilang palsu, inilah itulah. Aduh. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Pakai baju oranye. Ya, saya mau mengomentari yang bagian depan dulu teman-teman ya. Nggak usah dibawa ke polisi, nggak usah dibawa ke pengadilan, cukup dibawa ke Pak Suryo. Pak Suryo, ini loh ijazah saya. Enak aja, emang Suryo itu siapa? Aduh, ahli hukum katanya, ahli pidana. Aduh, pikiran kau macam kayak gitu, ya kan? Jadi orang yang dituduh harus membuktikan bahwa tuduhan orang lain itu salah. Hei Ferguso, katanya ahli hukum pidana kau itu. Ngelus dada saya macam kayak gini, ya kan? Saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan di bagian belakang gitu kan. Ya kan? Sebentar lagi ya kan, Rizal Padilla dan kawan-kawan akan mendapatkan kado rompi oren. Lanjut. PDI Perjuangan Andi Wijayanto mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat pendaftaran sebagai capres pada 2014 lalu. Saat itu KPU pun menyatakan berkas Jokowi sah dan lengkap. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ, dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2000. Selain terancam jadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS juga dilaporkan oleh mantan Wakil Menteri Desa sekaligus Ketua Sedulur Jokowi Paiman Raharjo. Ya betul, jadi tanggal 11 ya, tapi sudah hampir jam 12, berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum yaitu Dr. Farhad Abbas bersama tim resmi melaporkan empat tokoh yaitu Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Pitor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, tentunya langkah ini kami lakukan karena sangat terpaksa sekali. Karena saya orang yang sangat didolimi
difitnah, padahal kami tidak tahu menahu, dituduh mencetak ijazahnya Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah yaitu UGM dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Baris Krim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah ini menghancurkan karakter dan nama baik saya, bahkan karir saya jadi terganggu. Oleh karena itu dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum dan Tuh, dengerin tuh ya. Dengerin tadi. Dengerin tadi di bagian depan teman-teman ya. Bukan di bagian tengah, karena di bagian tengah ke belakang persoalan yang sudah lain. Tadi kalau nggak salah itu persoalan laporan yang dilayangkan oleh Profesor Paiman gitu ya, kepada Roy Panji terkait pencemaran nama baik gitu ya. Saya ingin mengomentari tadi di bagian depan, siapa tadi ya, lupa saya namanya. Pokoknya kader partai terbesar di Indonesia yang pakai kacamata tadi, yang pada tahun 2014 lalu menjadi ketua atau bagian lah begitu ya, yang pendaftaran Pak Jokowi ke KPU ya kan, dan menyatakan pernah melihat dan memegang. Lah kan berarti ya kan berarti ijazah Pak Jokowi itu bukan sesuatu yang dirahasiakan sebetulnya. Buktinya dan faktanya ada orang yang pernah melihat dan juga pernah ada orang yang pernah memegang dan sudah memberikan keterangan juga orang tersebut ya kan. Tapi masih juga nggak dipercaya, coba bayangin, malah minta ditunjukin kepada mereka. Kalau soal tunjuk menunjukkan kan juga pernah ditunjukkan kepada orang lain gitu loh maksud saya. Kalau memang hanya perlu ditunjukkan sebetulnya sudah selesai, karena orang tersebut yang melihat sudah memberikan keterangan. Apalagi menurut saya keterangannya sangat valid, mengingat ini adalah kader partai terbesar di Indonesia yang saat ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Iya kan? Iyalah, jadi keterangannya itu ya 11.000 triliun % itu bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Udah lihat belum penjelasan dari ahli digital Baris Krim? Ijazah Jokowi produk analog yang diteliti Roy, foto dari medsos, diprint, bukan fisiknya, jadi nggak bisa diteliti dengan LELA, Roy Suryo Ali abal-abal dan seterusnya. Ya memang ini fokus mereka sebenarnya bukan masalah ijazah, percayalah, ini bukan hanya sekedar ijazah. Tujuan mereka ini memang mau mengganggu Jokowi, menghancurkan elektabilitasnya, pokoknya diserang habis-habisan, buat pusing Jokowi, pokoknya kayak mana caranya biar dia pusing, biar dia nggak tenang. Itu ini tujuannya. Bukan ijazah, karena ijazah Rasulullah aja nggak pernah megang ijazah asli, nggak tahu dia yang mana ijazah asli, nggak pernah dia lihat, nggak pernah dia pegang, nggak pernah dia rasakan. Tapi dia berani menuduh dengan dalih penelitian ilmuwan, alah, tai kucing itu semua, ya kan? Jadi kalau Rismon, Rosuryo, Dokter Tipa, siapa lagi semua itu, antek semua itu, ya tinggal nunggu masuk penjara aja. Cuman mereka nggak peduli masuk penjara apa tidak, karena memang tujuan utamanya itu bukan untuk membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Mereka juga tahu itu asli. Ya, mereka juga tahu nggak mungkin palsu ijazah Jokowi. Ya kan? Mereka pun paham itu. Orang sekolahan semua tuh orang itu. Tinggi-tinggi gelarnya. Udah tahu lah. Ya, alumni UGM. Oke, diverifikasi ke UGM, yes. UGM mengatakan ya benar dia alumni UGM, selesai harusnya. Tapi nggak sebatas itu. Ini memang gimana caranya membombardir supaya Jokowi nggak tenang, Jokowi nggak bisa menikmati masa pensiunnya, diganggu terus, diserang terus, biar terganggu pikirannya. Nggak ngerti kita nih apa siapa dalangnya, nggak tahu kita. Tujuannya apa untuk membuat begitu apa nggak tahu kita. Yang pasti ini semua kalau ditelusuri, ini semua barisan-barisan sakit hati terhadap Jokowi, ya kan? Nah, ya kan? Mendengar pernyataan netizen barusan, akhirnya apa?
mematahkan sebuah pendapat bahwa ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik semua persoalan akan selesai. Enggak gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh netizen barusan, tujuan mereka sebetulnya tujuannya bukan mengungkap apakah ijazah Pak Jokowi itu asli ataukah palsu. Mereka sebetulnya yakin dan mengerti ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya kan? Tapi karena memang ada misi terselubung yang memang tujuannya itu menggoyang Jokowi dan keluarganya, mungkin karena kebencian yang mendalam, ya kan? Nah, kemudian juga mungkin karena ada aktor intelektual yang menyokong dana. Akhirnya isu ijazah palsu ini terus digoreng gitu loh. Bahkan patut diduga juga banyak media elektronik yang sudah mendapatkan aliran dana advertorial untuk menggoreng isu tersebut. Jadi nggak cukup kalau ijazah itu ditunjukkan, nggak akan selesai persoalan. Karena faktanya ketika ahli digital forensik Joshua Sinambela sudah menyatakan bahwa ahli digital forensik tidak bisa meneliti produk analog, tetap aja mereka ngeyel kan? Ya iyalah, lanjut. Dengar video ini. Saya jelaskan ya, jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital. Ya. Nah, ini adalah Om Joshua Sinambela, seorang ahli digital forensik, membantah pernyataan Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Dengar lanjut. Bukan produk analog, jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital. Tuh, ya, dengar. Ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi Om Joshua Sinambela membantah pernyataan atau analisis yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Joshua mengatakan bahwa sebagai ahli digital forensik yang berhak untuk memeriksa digital forensiknya mereka bukan analog, ya. Sekali lagi, bukan analog. Analog itu maksudnya adalah ijazah. Ijazah Pak Joko Widodo adalah analog. Maka ia sendiri dan mungkin teman-teman yang lain yang masuk dalam kategori digital forensik itu tidak berhak memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. Lantas dasar dan argumen apa yang dipakai oleh Rismond Sianipar? Nah, makanya dibantah penuh oleh Joshua Sinambela. Nah, dari sini kita akan bertanya, siapa yang sebenarnya menipu rakyat? Siapa yang sebenarnya palsu dalam memberikan argumen? Apakah ijazah Pak Joko Widodo yang palsu? Ataukah pernyataan-pernyataan Rismond Sianipar dan Roy Suryo CS yang palsu? Karena ini Joshua adalah pakar atau ahli digital forensik yang membantah secara langsung setelah gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Jadi ini video cukup viral ya, sehingga kita mau bilang bahwa pernyataan Roy Suryo dan Rismond Sianipar belum bisa dibenarkan ya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa mari masyarakat jangan dibodoh-bodohi oleh permainan Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kita mau cek. Mana bisa kita mengatakan bahwa Roy Suryo itu adalah pakar telematika, sementara ijazahnya S1 cuman ijazah ilmu komunikasi dan ijazah S2 ilmu kesehatan. Masa orang ilmu kesehatan, ilmu komunikasi kok bisa menjadi pakar telematika? Sementara pakar telematika itu cocoknya orang-orang IT, orang-orang informatika, orang-orang elektro yang betul-betul membidangi khusus tentang itu. Kok seorang ilmu kesehatan dan ilmu komunikasi kok bisa jadi pakar telematika? Jadi menurut pandangan saya, yang menggelar dia menjadi pakar telematika itu kan media, ya, bukan secara akademik. Di sinilah masyarakat bisa menilai siapa yang menipu, siapa yang benar. Anda sendiri yang bisa menilai. Dan ini fakta. Ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, ya. apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya. Mereka. Misalnya ELA, ya. Apa itu ELA? Dibantah. Analisis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital. Oke, sudah ya. Iya, Fris Alor boy. Mantap kali Fris ini ya.
berarti obatnya itu paten ya kan. Dulu dia menjadi bagian dari anak wabah gitu ya. Dan sekarang Fris ini sudah beralih sadar gitu kan, waras mungkin karena obatnya cocok. Nah, ini yang perlu ditanyakan adalah obatnya apa sih, Fris? Kok cuma kau aja yang waras gitu loh, lainnya kok nggak ada yang waras gitu loh. Yang lain malah tambah sakit, kau aja yang waras. Nah, bagi-bagi tips lah, kira-kira pakai obat apa agar waras kembali ke jalan yang benar. Lanjut. Saya mungkin merasa hal yang sama dan kawan-kawan juga pasti merasakan. Kalian merasa nggak sih lambannya tindakan kepolisian yang menangani kasus pencemaran nama baik yang dimana sudah dilaporkan Rosuryo, Tifa, Rismon, ya, Edi Sujana, itu kayak lamban gitu loh, ya. Orang sekali dipanggil nggak datang, disepelekan, kepolisian disepelekan oleh Edi Sujana, oleh Rosuryo. Sekali datang mereka tidak mau menjawab pertanyaan kepolisian, ya. Ini harus nunggu apa, ya? Bukti secara deliknya aja sudah jelas ya. Pencemaran nama baik, Barreskrim sudah memeriksa ijazah Bapak Jokowi asli, udah selesai sampai di situ harusnya ya. Tapi kok kita kayaknya berlarut-larut gitu loh. Tolonglah, yang namanya hukum itu benar-benar adil ya, adil. Jangan karena mungkin ya takut dengan backingan Rosuryo di belakang, pasti ada backingan, kita tahu lah ya, rahasia umum. Tapi kalau masyarakat ya ibaratnya yang masalah ya, langsung ditangani cepet tuh ya. Tapi kalau kayak gini kok berlarut-larut. Dan ingat juga, yang mereka hina itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, ya. Tolong secepat mungkin, ya. Orang-orang itu jangan seperti mereka itu yang penghina-penghina Jokowi itu seperti Rosuryo CS itu jangan sampai berlenggang ke sana sini merasa dia kebal hukum. Nggak ada namanya orang kebal hukum ya. Tolong ditangani segera karena negara kita itu ricuh itu karena mereka, oke? Kayak gitu. Udah capek kayaknya. Ya, jadi menurut saya memang penanganan kasus ini lambat ya, tidak seperti yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak yang katanya penanganan kasus ini terkesan buru-buru, padahal enggak juga gitu loh. Apalagi konten kreator macam saya ini, jujur aja ya, jujur nih ya. Udah bosan saya bikin konten ya kan, bikin konten yang isinya itu si Panci ya kan, si Krisis Moneter, si Dokter Mangkrak, kemudian aki-aki suara cempreng. Kemudian itu juga si Durjana itu capek saya, hampir 2 bulan isinya macam kayak gitu terus. Bayangin coba. Bukan hanya yang nonton loh, yang merasa bosan, yang bikin juga bosan gitu loh. Emang nggak ada isu lain apa gitu kan? Aduh. Tapi mereka enak aja ngomong bahwa isu ini terlalu cepat. Ya enggak lah, kami ngerasa terlalu lama. Lanjut. Gerak cepat daripada pihak Dirpidum Barreskrim Polri, kita menunjukkan jempol luar biasa, sangat profesional, dan pada saat penerangan Bapak Dirpidum itu betul-betul secara rigid, rinci, dan seluruh lokasi yang diduga ada hubungan dengan terkait ijazah ataupun dunia pendidikan Bapak Joko Widodo, semua terungkap, semua terdeteksi, semua terinci, semua terigid. Luar biasa. Di mana di dalam breaking news tersebut jelas terungkap bahwa berdasarkan klarifikasi, verifikasi, pendalaman baik kepada dokumen-dokumen ataupun tempat-tempat tertentu yang memang bisa saling memberikan petunjuk, dukungan, bukti, dan diperkuat oleh saksi-saksi, baik ahli, baik rekan-rekan seangkatannya Bapak Joko Widodo, ataupun dari pihak terutama UGM. Semuanya menyatakan bahwa clear and clean itu sudah selesai. Artinya ijazah Joko Widodo asli. Mantap ya. Dr. Togar Situmorang SH MH MAP CMED CIA. Wah, keren kali ya kan. Gelarnya panjang kali ya kan. Lebih panjang daripada namanya. Apa yang dia katakan ya kan? Orang sekeren ini ya kan, dengan titel sepanjang ini aja memuji ya kan, memuji apa yang dilakukan oleh Mabes Polri lah ya, Dirtipidum lah kurang lebihnya seperti itu. Ya masa kita percaya dengan omongannya si Panci daripada orang yang lebih ahli? Ya enggak lah ya kan.
Kalau si Panci mengatakan bahwa Barreskrim itu sudah nyebokin Jokowi dan lain sebagainya, itu sebetulnya hanyalah penggiringan opini karena mereka berharap bisa lepas dari jerat hukum. Ya jangan mimpi lah, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.